Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald van den Boeck tak sabar melakoni laga panas kontra Timnas Malaysia U23 di Piala AFF U23 2025. Namun, anak asuhnya dilarang fokus kepada duel tersebut saja. Piala AFF U23 2025 digelar di Indonesia pada 15 sampai tanggal 29 Juli tahun 2025. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Artinya, Timnas Indonesia U23 akan melakoni duel klasik melawan Malaysia U23. Sesuai jadwal, kedua tim akan memainkan laga tersebut pada laga terakhir grup A. Van den Boeck tahu pertemuan itu merupakan duel klasik. Legenda sepak bola Belanda itu sangat senang karena skuadnya bisa berhadapan dengan Malaysia U23. "Saya senang bisa melawan Malaysia," kata Van den Boeck kepada wartawan. Tapi, ex-pemain timnas Belanda itu tidak ingin fokus ke laga tersebut. Van den Boeck ingin Jens Raven dan kolega fokus menjalani laga pertamanya lebih dulu melawan Brunei Darussalam U23. Perjuangan Timnas Indonesia U23 akan dimulai dengan menghadapi Brunei Darussalam U23 pada tanggal 15 Juli tahun 2025. Kemudian mereka melawan Filipina U23 dan ditutup dengan menghadapi Malaysia U23. Seluruh pertandingan grup A akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia U23 mengusung misi meraih gelar juara di edisi kali ini lantaran bertindak sebagai tuan rumah. Pelatih Timnas U23, Gerald van den Boeck, memanfaatkan turnamen ini sebagai ajang pemanasan jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung pada September tahun 2025 mendatang. Piala AFF U23 menjadi kesempatan emas untuk menguji kekuatan tim serta menambah jam terbang pemain muda. Salah satu sorotan utama jelang turnamen adalah potensi debut Mauro Zelstra, striker muda yang kini bermain untuk FC Volendam di Belanda. PSSI telah mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi Mauro Zelstra tengah berlangsung, membuka peluang besar baginya untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Mauro Zelstra, yang memiliki darah Indonesia dari Bandung, dinaturalisasi untuk memperkuat lini depan Garuda. Meskipun proses ini awalnya dipersiapkan untuk tim senior, usia Mauro Zelstra yang masih 20 tahun membuatnya memenuhi syarat membela Timnas U23. Jika proses naturalisasi rampung sebelum batas akhir pendaftaran skuad, Mauro Zelstra bisa langsung dimainkan di Piala AFF U23 2025. Ia akan bersaing dengan pemain lain seperti Ole Romeni untuk menjadi mesin gol utama timnas. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut belum bisa memastikan apakah Zelstra akan diprioritaskan untuk tim senior atau kelompok umur. Namun, tak menutup kemungkinan pemain tersebut akan membela keduanya jika situasi memungkinkan. "Kami lihat situasinya, karena yang U23 juga sedang dalam persiapan dan akan segera bermain," ujar Erick Thohir. Sebagai targetman yang memiliki keunggulan fisik dan naluri mencetak gol yang terasa di kompetisi Eropa, Mauro Zelstra dinilai sesuai dengan kebutuhan timnas saat ini. Ketajamannya di depan gawang diharapkan dapat menjawab masalah ketumpulan lini serang Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir. Lebih dari itu, Mauro Zelstra adalah investasi jangka panjang. Selain teknis dan postur, ia masih muda dan belum mencapai puncak performa, yang membuatnya punya potensi berkembang jauh ke depan. Elkan Bagnot, bek muda potensial yang sempat menjadi pilar pertahanan Timnas Indonesia, kembali menjadi sorotan publik. Setelah kontraknya bersama Ipswich Town berakhir pada akhir Juni tahun 2025, masa depan pemain berusia 22 tahun itu kini kembali dipertanyakan. Meski pihak Ipswich Town sudah memperpanjang kontraknya hingga musim tahun 2025 sampai tahun 2026, peluang Elkan untuk bermain reguler bersama tim utama masih belum terjamin. Elkan Bagnot memang telah dikenal sebagai salah satu pemain Indonesia yang berkarir di Inggris. Ia memiliki catatan 22 caps dan 2 gol bersama tim Garuda. Karirnya di negeri Ratu Elizabeth dimulai dari Akademi Ipswich Town hingga menembus tim senior sejak 2020. Namun, dalam perjalanannya, ia lebih sering menjalani masa peminjaman ke beberapa klub kasta bawah Inggris. Menurut laporan media lokal, Ipswich Town masih mempertimbangkan untuk meminjamkan Bagnot ke klub lain. Ia bersama sejumlah pemain muda lainnya masuk dalam daftar pemain yang berpeluang dikirim keluar demi mendapatkan jam terbang yang lebih banyak.
Meski begitu, hingga saat ini belum ada klub yang secara resmi mengajukan tawaran peminjaman, walaupun muncul rumor keterkaitannya dengan klub Liga Inggris kasta ketiga. Di tengah ketidakpastian masa depannya, Elkan justru menunjukkan semangat yang luar biasa. Ia mengunggah video latihan mandiri di akun Instagram pribadinya. Aksi tersebut langsung mengundang perhatian rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Ivar Jenner dan Yakob Sayuri memberikan dukungan lewat emotikon hati berwarna merah di kolom komentar. Kehangatan tersebut menunjukkan bagaimana Elkan masih mendapat tempat di hati para pemain Indonesia. Tidak hanya itu, warganet Indonesia pun beramai-ramai menyemangati Elkan dan berharap ia segera kembali membela timnas. Beberapa komentar netizen berisi ajakan agar Elkan Bagnot kembali ke timnas Indonesia, apalagi dalam waktu dekat tim Garuda akan menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.